Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang telah dilimpahkan. Saya Sofi Aziz Zainal Arifin, nomor ring 20520 10075. Saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Rekayasa Gempa. Terdapat isi dari PPT tersebut adalah apa itu gempa bumi, apa penyebab gempa bumi, jenis-jenis gempa bumi, dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga disebabkan oleh letusan gunung berapi. Penyebab gempa bumi. Menurut penyebab terjadinya gempa bumi, dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gempa bumi vulkanik, gempa bumi tektonik, dan gempa bumi runtuhan. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi, contohnya gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, gempa Gunung Krakatau. Di sini adalah contoh bagaimana gambar terjadinya gempa bumi vulkanik. Gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zon penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contohnya gempa Aceh, Bengkulu, dan Pangandaran. Ini adalah contoh gambar bagaimana terjadi gempa tektonik yang merusakkan aspal yang retak dan bangunan yang rubuh. Gempa runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Jenis-jenis gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebab dan kedalamannya. Berdasarkan penyebabnya ada 3, yaitu gempa bumi vulkanik, gempa bumi tektonik, dan gempa bumi runtuhan. Berdasarkan kedalamannya juga ada 3, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Dan gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah itu adalah berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Yang terakhir, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa ini biasanya menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Apa yang dilakukan saat terjadi gempa? 1. Melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm atau berdiri di bawah pintu. 2. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang dimungkinkan akan jatuh seperti atap atau benda berbahaya lainnya. 3. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap berlindung kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. 4. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, atau sumber listrik gedung yang memungkinkan roboh. 5. Kenalin bagian bangunan gedung atau rumah yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan untuk berlindung. 6. Ikuti instruksi evakuasi dari petugas pengelola atau petugas yang berwenang saat terjadi gempa. Pilihlah menggunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan atau keluar gedung. Apabila sedang berada di elevator, tekan semua tombol atau gunakan intercom untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Dari sekian presentasi itu, saya mohon maaf bila ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan dari pembaca atau pendengar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.